Slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikiana Najwa Fajrin dengan NIM 23110018 akan menjelaskan tugas saya dengan materi komunikasi antar sel yang merupakan mata kuliah biologi sel yang diampu oleh Ibu Nurul Widya SSI MSI. Yang pertama yaitu definisi. Komunikasi sel adalah interaksi antara satu sel dengan sel yang lainnya ataupun antara sel dengan lingkungannya. Tujuannya agar setiap organ di tubuh kita dapat menjalankan tugasnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Jenis-jenis komunikasi sel. 1. Kontak langsung atau direct kontak. Jenis komunikasi sel yang ke-1 dengan kontak langsung adalah molekul pada permukaan satu sel yang dikondisikan oleh reseptor pada sel sebelahnya. Yang kedua, pensinyalan parakrin. Jenis komunikasi sel yang kedua adalah pensinyalan parakrin. Signal yang dikeluarkan dari sel memberikan efek kepada sel yang ada di sebelahnya. Sinyal pensekresi bertindak sebagai sel target di dekatnya dengan melepas molekul pengatur lokal ke dalam fluida ekstraseluler. Yang ketiga yaitu pensinyalan endokrin. Hormon dikeluarkan dari sel berefek ke sel lain melalui badan sel. Pada hewan, pensinyalan endokrin. Sel terspesialisasi melepas molekul hormon ke dalam sistem pembuluh pada sistem peredaran. Kemudian hormon tersebut mengalir ke sel target pada bagian tubuh lain. Yang keempat yaitu pensinyalan sinaptik. Sel saraf mengeluarkan signal di mana sebagai pengikat reseptor pada sel di dekatnya. Materi lainnya yaitu tahapan komunikasi sel. 1. Penerimaan merupakan pendeteksian sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target. Sel kimiawi terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada protein seluler, biasanya pada permukaan sel yang bersangkutan. Yang kedua, transduksi. Diawali dengan pengikatan molekul sinyal mengubah protein reseptor. Tahap transduksi ini mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respons seluler spesifik. Pada sistem Sutherland, pengikatan epinefrin ke bagian luar protein reseptor dalam membran plasma sel hati berlangsung melalui serangkaian langkah untuk mengaktifkan glikogen fosforilase. Yang ketiga, respon. Pada tahap ketiga persinyalan sel, sinyal yang ditransduksi akhirnya memicu respon seluler spesifik. Respon ini dapat berupa hampir seluruh aktivitas seluler seperti katalisis, suatu enzim, penyusunan ulang sitoskeleton, atau pengaktifan gen spesifik di dalam nukleus. Selanjutnya, macam-macam reseptor yang membantu proses komunikasi sel. Yang pertama yaitu reseptor yang mempunyai koneksi dengan ion channel, membuka atau menutup secara singkat sebagai jawaban atas pengikatan suatu neurotransmitter. Yang kedua, reseptor yang mempunyai koneksi dengan G-protein, mempunyai nama lain G-protein linked reseptor. Makna G-protein pada reseptor ini adalah sebagai molekul intermediate. Ketika ligan berikatan dengan reseptor akan membentuk reseptor kompleks G. Protein kemudian diaktifkan dan selanjutnya berikatan dengan efektor. Dalam hal ini akan mengaktifkan enzim dalam sel. Yang ketiga, reseptor yang mempunyai koneksi dengan tirosin kinase. Reseptor tirosin kinase merupakan reseptor untuk faktor pertumbuhan. Reseptor kinase juga merupakan reseptor membran yang melekatkan fosfat ke tirosin protein. Materi yang terakhir yaitu fungsi-fungsi komunikasi antar sel. Yang pertama, pertukaran informasi. Yang kedua, koordinasi aktivitas. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan.
Yang keempat, perbaikan dan pemeliharaan jaringan. Yang kelima, respons terhadap lingkungan. Yang terakhir, apoptosis atau kematian sel terprogram. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.